Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ahlan bikum jami'an ayyuhal at-tullab, ayyuhat talabah at-talibat. Fi hadzal liqa' wa fi hadzal yawm lana darsun jadid ma'al lughah al-arabiyyah. وفي هذا اليوم وفي هذا اللقاء سوف نستمر للكلام عن الموضوع الذي تكلمناه في الأسبوع الماضي ألا وهو موضوع القرآن المعجزة الخالدة. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى النقطة الثانية وهي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى. واليوم سوف نستمر للكلام عن النقطة الثالثة ألا وهي إعجاز القرآن. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai poin yang nomor 3 dari nas yang telah kalian terima. Bisa dibuka di handphone kalian semuanya. Yalla naqra an-nuqtah ats-tsalisah. I'jazul Qur'an yakni kemukjizatan Al-Qur'an. Wa ya ismul masdar mudhaf wa mudhafun ilaih. I'jaz ismu masdar min a'jaza yu'jizu i'jaz yakni kemukjizatan Al-Qur'an. The miracle of Quran. Al-Qur'anu mu'jizatun bi uslubihi wa alfadhihi wa ma'ani. Kama anna hunaka umuran katsiratan tadullu ala i'jazil Qur'an. Yani Al-Qur'an adalah mukjizat. Bi uslubihi dengan gaya bahasanya. Uslub yakni gaya bahasa. Wa alfadhihi dan pilihan kata-katanya. Wa ma'anihi dan makna-makna. Jadi gaya bahasa, lafal-lafal dan makna-makna Al-Qur'an itu mengandung atau bermuatan mukjizat. Kama anna hunaka umuran katsiratan tadullu ala i'jazil Qur'an. Sebagaimana di sana ada umur katsirah. Perkara-perkara banyak atau hal-hal yang banyak. Tadullu ala i'jazil Qur'an yang menunjukkan atas kemukjizatan Al-Qur'an. Wa kullama taqaddama al-'ilm dhaharat suwarun jadidah tu'ayyidu hadzal i'jaz. Setiap kali taqaddam al-'ilmu, ilmu mengalami taqaddum yakni tatawur, kemajuan. Setiap kali ilmu mengalami kemajuan, dhaharat suwarun jadidatun tu'ayyidu hadzal i'jaz. Maka dhaharat ay dhaharat yakni tampak atau muncul, timbul, suwarun jadidah. Suwarun jam'u surah yakni suratun jadidah. Bentuk atau gambaran yang baru. Tu'ayyidu hadzal i'jaz yang menguatkan atau yang mendukung kemukjizatan ini. Jadi setiap ada kemajuan ilmu dan teknologi yang baru, maka akan muncul bentuk-bentuk yang baru, akan muncul ilmu-ilmu baru yang mana ilmu tersebut semakin memperkuat daripada i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Wa min ahammi suwari hadzal i'jaz, dan di antara bentuk-bentuk
kemukjizatan ini yang paling terpenting, yang paling penting, annal Qur'ana jaa bikatsirin min akhbaril umam. Bahwasanya Al-Qur'an datang dengan membawa banyak katsir min akhbaril umam. Banyak dari kisah-kisah atau berita-berita umat-umat as-sabiqah terdahulu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan temukan di situ ada qasas atau kisah-kisah, kabar berita mengenai bangsa dan eh, orang bangsa dan negara-negara atau masyarakat as-sabiqah yang dahulu, waktu sosihim dan kisah-kisah mereka. Kama syamila qadran kabiran minal ulum wal ma'arif, sebagaimana eh, Al-Quran mencakup syamil, mencakup, menyerambah, mensumrambah kalau bahasa Jawanya. Mencakup qadron kabiron, sejumlah yang besar, sekadar yang besar. Minal ulum, dari ilmu-ilmu, wal ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan. Allati lam ya'rifhan nasu min qabl, yang belum diketahui, belum dikenali oleh orang-orang sebelumnya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru atau pengetahuan-pengetahuan baru yang belum dikenal sebelumnya oleh manusia, dan timbul ilmu-ilmu baru itu, dan Al-Quran sudah memberikan isyarat, memberikan alamat dan seterusnya. Nastamir ila an-nas fi safhah raqam 3. Kama jal Qur'anu bima yuslihu aqaidan nas, sebagaimana Al-Qur'an datang membawa apa yang menjadi hal untuk memperbaiki. Apa yang memperbaiki, mereformasi, menislah aqaidan nas, akidah-akidah manusia, atau keyakinan-keyakinan manusia, wa ibadatihim, dan ibadat-ibadat mereka, wa hayatahum, dan kehidupan-kehidupan mereka, al-istimaiyah, sosial, kehidupan sosial mereka, sosiasiyah, politik, waliktisodiyah, ekonomi. Jadi Al-Quran datang membawa ajaran-ajaran, membawa nilai-nilai, yang mana ajaran dan nilai-nilai itu bisa untuk memperbaiki keyakinan keyakinan dan akidah manusia, kepercayaan manusia, dan ibadah-ibadah. Juga memperbaiki kehidupan sosial mereka, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan seterusnya. Qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab, yakni Al-Qur'an. Tibyanan, sebagai tibyan, penjelasan, sebagai keterangan, penjelasan, likulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi semua aspek dalam kehidupan ini Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman dan ajaran untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, kepercayaan, ibadat, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya.
Nantaqil ila an-nuqtah raqam 4. Sawfa natakallam an nuzul al-Qur'an. Nuzulul Qur'an. Nazalal Qur'anu munajjaman 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazal al-Qur'anu munajjaman. Al-Qur'an turun munajjaman ay mufarraqan. Turun secara berangsur-angsur ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril alaihi salam melalui perantara media malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin. Turun dengan Al-Quran siapa? Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril. Ala qalbika, turun kepada hatimu wahai Nabi, litakuna minal mundirin. Agar supaya kamu wahai Nabi menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, mundir, memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin. Di mana Al-Quran tadi yang turun ke dalam hati Nabi dibawa oleh malaikat Jibril menggunakan lisanin Arabiyyin mubin. Lisan yakni lughah, bahasa. Bahasa Arab mubin yang jelas dan nyata. في هذه النقطة نعلم ونعرف أن القرآن نزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة 13 سنة في مكة أي قبل الهجرة و10 سنين بعد الهجرة حتى نعرف أن هناك قرآن مكي وقرآن مدني أو آيات مكية وآيات مدنية حسب نزولها بعد الهجرة أم قبل الهجرة. أما ما نزل قبل الهجرة فنسميها القرآن المكي وأما ما نزل بعد الهجرة نسميها القرآن المدني كما سنعرف في هذه النقطة الخامسة. Al-Quran al-Makki wal-Quran al-Madani. Quran Makkiyah dan Quran Madaniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang Makkiyah dan ayat Al-Quran yang Madani. Naqra hadha nas. Minal Quran ma huwa makkiyun wa minhu ma huwa madaniyun. Wal Quranul Makki huwa ma nazala qabla al-hijrah ila al-Madinah wa in kana nuzuluhu kharija Makkah. Amma al-Quran al-Madani fahuwa ma nazala ba'da al-hijrah wa in kana nuzuluhu dakhila Makkah. Faqad ja'at as-suwar al-makkiyah qasirah bil ghalib mimma ja'ala hifdhuha sahlan. Min al-Quran dari sebagian Al-Quran ma huwa makki, ada yang makki. Wa min huma huwa madani, ada yang madani. Wal Quran al-Makki huwa ma nazala qabla al-hijrah ila al-Madinah. Quran Makki adalah apa yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Wa in kana nuzuluhu kharija Makkah, meskipun turunnya di luar kota Makkah. Amal Quran al-Madani fa huwa ma nazala ba'da al-hijrah wa in kana nuzuluhu dakhila Makkah. Adapun Quran Madani adalah apa yang turun setelah hijrah meskipun turunnya di luar Madinah, misalnya di dalam kota Makkah. Wa qad ja'at as-suwarul makkiyah qasirah. Jadi surah-surah yang makkiyah itu datang
dengan dalam bentuk qasirah, pendek-pendek. Fil ghalib kebanyakan, mayoritas ayatnya pendek-pendek. Mimma ja'ala hifdhuha sahlan, yang ini menjadikan menghafalnya itu mudah, sahlan, maisura. Tanawwal al-Qur'an al-Makki mawdu'at. Adapun isi ya kandungan dari Quran yang Makki adalah sebagai berikut. Tanawwal al-Qur'an al-Makki mawdu'atin 'adidah. Tanawwala di sini berarti yakni membicarakan, membahas. Jadi Al-Qur'an al-Makki membahas tema-tema mawdu'atin, tema-tema adidah yang banyak, banyak temanya, banyak kandungannya. Misla tauhidillah. Jadi Quran-Quran yang ayatnya Makkiyah banyak membicarakan tema-tema yang bermacam-macam. Di antaranya adalah tauhidillah, tentang tauhid, mengisahkan Tuhan. Wa da'wah ilal Islam, mengajak untuk memeluk agama Islam. Wa yaumil qiyamah, membicarakan tentang hari kiamat. Wa qasasil anbiya wa rusul as-sabiqin alaihimussalam, dan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Wa yablughul Qur'an al-Makki nahwa thulusai al-Qur'an. Adapun jumlah Quran Makki mencapai kurang lebih 2/3 daripada Al-Quran. 2/3 daripada Al-Quran. Jadi lebih banyak. Jadi sepertiganya Quran Madani. Amal Quran al-Madani, adapun Quran yang Madani atau surah-surah yang Madaniyah, maka ciri-cirinya adalah faja'at suwaruhu wa ayatuhu tawilatun fil ghalib. Jadi surah-surah ayat-ayatnya datang dalam bentuk yang panjang-panjang, tawilat. Fil ghalib kebanyakan, mayoritas. Wa qad tanawala mawdu'atin jadidah mis al-fara'id wal hudud wal huquq wal jihad wa ghairi dzalik. Dan ayat-ayat yang Makki, Madaniyah membicarakan tema-tema yang baru. Mawdu'atin jadidah misal seperti fara'id, tentang fara'id. Faraid di sini bisa diartikan hukum-hukum yang bersifat fardu, fardu sholat, fardu puasa, fardu haji, dan sebagainya. Wal hudud, dan hudud. Hudud itu dalam istilah fikih adalah had. Had itu adalah sanksi hukuman bagi orang-orang yang melanggar. Ada had orang yang mencuri, had orang yang berzina, had orang yang menuduh perbuatan zina, had orang yang merampok, had orang yang membegal dan seterusnya, itu namanya had atau hudud. Wal hukuk, dan membahas tentang hak-hak, hak orang tua, hak anak, hak suami, hak istri, dan seterusnya. Wal jihad, dan jihad, membahas tentang jihad. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa nantaqil ila an-nuqtah as-sadisah haula jam al-Quran wa tadwini. Itu pengumpulan Al-Quran dan kodifikasinya. Pengumpulan Al-Quran dan kodifikasi. Yaqulu An-Nas istaghraqa nuzulul Quran al-Karim muddata salasatin wa ishrina 'am wa kana Rasuli sallallahu alaihi wasallam kuttabun yaktubuna lahul Quran. Istaghraqa yakni memakan waktu. Dari turunnya Al-Quran memakan waktu kurang lebih selama muddata salasatin wa ishrin. Jadi turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur atau munajjaman tadi atau mufarraqon memakan waktu selama kurang lebih 23 tahun. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kutab, dan Rasul memiliki para juru tulis atau kutab, sekretaris, kutab, penulis. Yaktubuna lahul Quran, yang menulis untuk Nabi Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, maka Nabi memerintahkan para sekretarisnya, kutabul wahyi, penulis wahyu, untuk menulis Al-Quran. Wa kanat kullama nazalat ali ayat aw ayatun amarahum bi kitabatiha. Dan dahulu Nabi ketika tiap kali turun kepada Nabi ayat,
satu ayat, au ayatun atau beberapa ayat, amarohum, maka Nabi memerintah mereka di kitabatiha untuk menulisnya atau mencatatnya. Maka yaqulu lahum, dan Nabi bersabda kepada mereka tadi, kepada para penulis, para sekretaris wahyu, Da'u hadil ayah awul ayat fi surati kada. Letakkanlah ayat ini atau ayat-ayat ini fi surati kada, di surah ini. Jadi Nabi sudah menentukan ayat ini letaknya di mana, di surah apa dan seterusnya. Jadi semuanya itu sudah tersusun dan tertata dengan rapi sehingga para sahabat yang bertugas sebagai sekretaris Nabi, penulis wahyu, tinggal menulis apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi ayat ini letakkan di surah ini, ayat ini letakkan di surah ini, dan seterusnya. Walam yujma al-Quran fi mushafin wahidin fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan belum dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Nabi. Jadi selama Nabi masih hidup, Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf. Wa kana awwalu jam'il Quran fi mushafin wahid fi ahdil khalifah al-awwal yakni Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sana as-saniyata asyra lil hijrah. Dan awal mula dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu buku, fi ahdil khalifah, yaitu pada masa pemerintahan khalifah yang pertama, Khulafaur Rasyidin, yakni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sana as-saniyah asyra lil hijrah, pada tahun 12 Hijriah. Ba'da mauqi'atil Yamamah ma'al murtaddin, setelah selesai atau pasca perang Yamamah, itu perang memberantas orang-orang yang murtad. Allati kutila fiha sab'un min qurra'is sahabah wa ulama'in, yang mana dalam peperangan tersebut terbunuh atau mati syahid di dalamnya sab'un, ada 70 sahabat, min qurra'is sahabat, dari kalangan qurra, wa ulama, dan ulama-ulama ahli Quran, itu pada mati syahid ketika perang Yamamah, yaitu perang memberantas orang-orang yang murtad. Wa baqiya adal mushaf wa inda Abi Bakrin radhiyallahu anhu muddata hayati. Jadi mushaf yang sudah dibukukan dalam satu buku tadi itu dipelihara, dijaga, disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu selama hidupnya. Tsumman taqala ilal khalifah Umar, kemudian berpindah kepada khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walamma tuwfiya, ketika Sayyidina Umar wafat, ufidha inda binati. Mushaf tadi disimpan, dijaga di rumah putri beliau, yakni Hafsah. Hafsah adalah sendiri Ummul Mukminin, istri Nabi. Allati salamat ilal Khalifah Utsman, kemudian Hafsah menyerahkannya kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Indama talabau minhu. Ketika Khalifah Utsman meminta mushaf tadi, kemudian Sayyidatina Hafsah menyerahkan kepada Sayyidina Utsman untuk di kopi, digandakan, kemudian disebarluaskan. Itu tadi mengenai sejarah kodifikasi dan penulisan kitab suci Al-Quran. Naktafi bihadzal qadr minad dars haula Al-Quran Al-Karim Al-Mu'jizah Al-Khalidah. Wa qad takallamna an nuzulil Quran wal Quran al-Makki wal Quran al-Madani, wa takallamna aidan an jam'il Quran wa tadwinih, wa takallamna aidan an i'jaz al-Quran. Hatta naltaqi fil usbu' al-qadim, natrukukum fi ri'ayatillahi wa amnih. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.